Membaca berita soal Ibu Iriana yang sudah mengemasi barang-barangnya di Istana Negara sungguh mengharukan. Tahniah Ibu. Jauh sebelum ada wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, apalagi karena pandemi dan soal BDL, Big Data Luhut, saya pernah menulis. Usai jabatannya, Jokowi akan balik ke kampung halamannya ke Sumberan Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Barangkali kembali mengurusi perusahaan mebelnya, menjadi tukang kursi lagi. Sebagaimana Jimmy Carter, keluar dari Gedung Putih AS dan kembali menjadi petani kacang. So what gitu loh. Bukan sebagaimana tudingan Rizal Ramli, Amin Rais, elit Partai Demokrat, atau para politikus dan pengamatnya. Mereka bisa dengan keji mengatakan Jokowi memainkan politik dua kaki. Penolakan Jokowi atas ide perpanjangan jabatan dituding tidak tegas. Mereka hanya berdasar rumors dan subjektivitas. Padahal undang-undang dan aturan hukumnya sudah jelas. Itu menunjukkan mereka sebagai manusia modern yang makan bangku sekolahan namun patrapnya menghalalkan kebodohan. Melihat Jokowi dengan hati, tanpa pretensi dan tendensi. Jokowi dilihat sebagai Jokowi, dengan latar belakangnya, sejarahnya, hidupnya, pikirannya. Jangan bandingin dengan terutama Soeharto dan SBY. Daripada saya bilang keduanya presiden, bukan presiden, buruk untuk Indonesia. Jokowi dalam situasi transisi maha penting Indonesia adalah pilihan Tuhan. Kalau tidak percaya, silahkan tanya langsung Tuhan. Setelah reformasi, jatuhnya Soeharto, dan ketika rakyat bisa memilih langsung presiden, SBY toh tidak bisa sebagai jembatan emas perubahan itu. Habibie, Gus Dur, Megawati, mereka dipilih MPR DPR, kecuali Habibie ding, karena dia ditunjuk langsung oleh Soeharto. Gus Dur jadi presiden pun karena memainkan politik kepentingan para elit, hingga bisa mengundurkan peluang Megawati sebagai ketum pemenang pemilu. Baru pada 2004, konstitusi memungkinkan rakyat memilih presidennya langsung tanpa melalui perwakilan parlemen. Pengalaman pertama Pilpres 2004 menghasilkan pepesan kosong. Orang terpukau sosok fisik militer cerdas, bukan hanya sekedar mangkrak. Partai utama pendukungnya banyak melahirkan napi korupsi. Pada kemenangan kedua, meninggalkan misteri permainan angka Pilpres, dikaitkan masuknya Antasari Azhar dan Anas Urbaningrum ke penjara. Baru pada zaman Jokowi, sebagian besar rakyat benar-benar memilihnya dalam pengertian mendukung. Keterbelahan bangsa ini karena sikap reaktif dari munculnya para pihak yang kalah tapi tak bisa menerimanya. Munculnya sebutan kecebong dan kampret, di mana kampret kemudian berubah jadi kadrun. Hanya menunjukkan peta politik sebelumnya, yakni antara paham nasionalis dan agamis. Dengan beban sejarah piagam Jakarta, kita tak pernah bisa tuntas menyelesaikan paham negara hingga munculnya waham agama. Para politikus dengan bendera agama tampaknya dengan senang hati memanfaatkan situasi ini. Namun kaum agamis zaman sekarang beda dengan zaman Soekarno mendirikan negara. Jangan samakan Natsir dengan Egy Sujana, orang-orang PKS, apalagi bekas FPI dan bekas HTI yang seolah kritis tapi sebenarnya modus. Jokowi bukan politikus, meski bukan berarti tidak mengerti politik. Jokowi presiden yang baik, meski kita bisa ngomong baik belum tentu benar, tepat, pas. Yang pas gimana? Dalam proses demokrasi, presiden yang terpilih tentulah selalu menggambarkan wajah demokrasi secara tepat dan pas. Jikapun ada budayawan merangkap agamawan yang menilai Jokowi belum tepat atau belum pas, itu juga gambaran belum tepat dan belum pasnya komentar itu. Apalagi jika kita boleh mengatakan bahwa sebutan budayawan sekaligus agamawan itu juga tidak sepenuhnya tepat, apalagi pas.
Dalam demokrasi, pemilu atau pilkada akan selalu menggambarkan kualitas dan situasi kebatinan masyarakat beserta elitnya. Masyarakat yang pas-pasan juga akan mengidolakan tokohnya yang pas-pasan. Kalau masyarakat pintar dahsyat, tidak mungkin mengangkat tukang kawin jadi agamawan, penyair gagal jadi budayawan, dan seterusnya. Jika Jokowi tidak bisa mengubah menjadi Indonesia yang kita idealkan, tentu juga gambaran kematangan rakyatnya dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi masyarakat warga kita tidak hanya RT, kampung, kecamatan. 10 orang ngurus satu RT saja belum tentu bisa sebagaimana Jokowi mengurus satu negara. Coba renungkan. Berada dalam situasi pandemi selama 2 tahun di awal pemerintahan, kemudian masih separuh jalan pemerintahan Jokowi periode kedua, partai koalisi pendukungnya sudah berakrobat soal Capres 2024. Bahkan, 3 partai koalisi pemerintah sudah menyatakan berkoalisi untuk Pilpres 2024. Di mana etika politiknya? Jangan tanya. Padahal perjalanan ke depan dengan perubahan zamannya tidak semata membutuhkan presiden kuat, tetapi masyarakatnya lah yang meski tumbuh kuat. Presiden kemudian hanya soal presidensi semata, karena teknologi informasi dan komunikasi akan mengubah tatanan pemerintahan dengan sistem dan mekanisme yang tanpa batas ruang dan waktu. Kita yang memimpikan presiden kuat sering abai bahwa itu hanya mungkin muncul dari masyarakat yang kuat. Kalau masyarakatnya hanya suka baca judul berita tanpa paham konten, apalagi kalau wartawan medianya nulis dengan ejaan yang benar saja kagak benar, ditambah media sebagai corong politik kepentingan mereka sendiri, bagaimana negara bisa kuat dan punya presiden kuat? Sekali lagi, sesanti Bung Karno, rakyat kuat, maka negara kuat. Jokowi beserta keluarganya telah meneladani dengan menjalankan tugas negara sebagai pekerjaan biasa saja. Purna tugas, ya sudah, selesai gitu aja. Tidak usah baperan, terus playing victim. Jika anaknya terjun ke dunia politik, tak perlu ribet mendirikan partai politik. Biar saja takdir politik berjalan sendiri secara natural. Sementara mereka yang bernafsu dengan kekuasaan tanpa sadar membuka topeng kepalsuannya, bahwa mereka sampai kini pun hanya menguatkan kebenaran sebagian besar rakyat Indonesia yang 2 kali memilih Jokowi sebagai presiden. Dalam demokrasi yang berdalil 50+1 adalah pemenang, Jokowi 2 kali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres. Itu fakta dan nyata. Hanya mereka yang tidak siap bertanding, juga tidak siap kalah, akan selalu mencari celah, menyalahkan lian, dan membenarkan diri sendiri. Selalu tidak proporsional dan tidak mutu omongnya. Ya, mutu tapi rendah. Terima kasih Ibu Iriana yang mampu menjaga marwah tugas negara sebagai tugas negara. Bukan untuk main kesempatan dalam reriungan arisan berlian kaum ibu-ibu pejabat. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sunardian Wirodono yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.